ちょっと話せる？Pria tampan yang sedang nonton anime dan mirip Daud ini namanya Nishikata. Di tengah momen nonton anime cewek-cewek chibi yang digodain om-om aneh, tiba-tiba ia mendapat sebuah telepon. Siapa sih ganggu? Padahal baru asyik. Setelah mendengar suara di balik telepon itu, wajah Nishikata tiba-tiba tersipu sangat malu. Bang, lari bang, ada meteor. Moshi, ini siapa? Anjir wibu. Tak disangka ternyata telepon tersebut dari teman lamanya, Takagi, yang kini berada di Prancis. Takagi bercerita bahwa ia telah menyelesaikan kuliahnya dan berencana untuk melanjutkan pergi ke tempat impiannya. Nishikata pun turut bahagia dengan kabar itu. Ia harap apapun jalan yang Takagi pilih akan menjadi jalan terbaik di hidupnya. Namun, di balik rasa bahagianya, Nishikata hanya bisa duduk termenung memandangi foto lamanya semasa SMP. 10 tahun yang lalu, di masa SMP, Nishikata dan Takagi adalah teman sekelas. Namun karena Nishikata perawakannya kayak Daud, diem, cool, sok bijak, dan gampang marah, enggak Daud? Minus. Takagi selalu menjahilinya setiap hari. Hal tersebut membuat hubungan mereka lambat laun menjadi lebih dekat. Bahkan hingga membuat hati Nishikata jatuh kepadanya. Namun setelah kelulusan, Nishikata harus ikhlas, melepaskan Takagi yang pergi ke Prancis. Diketahui bahwa kedua orang tua Takagi adalah konglomerat kaya raya, yang kadang kalau ngurus bisnis harus pindah-pindah negara. Dan kebetulan saat sang anak telah lulus sekolah, mereka pun memutuskan untuk segera pindah. Di momen perpisahan itu, Nishikata merasa sebagian dari hidupnya telah hilang. Tanpa Nishikata sangka, kejahilan dan gangguan yang Takagi lakukan telah mengisi relung kosong di hatinya. Nishikata sendiri adalah seorang guru honorer yang gajinya kalian tahu sendirilah. Buat makan sebulan masih utuh aja udah syukur. Oleh karena itu, setiap di sekolah Nishikata seringkali merangkap kerjaan menjadi tukang bersih-bersih. Ya paling sering jadi tukang pel lah. Ya walaupun kadang-kadang tetap dihina sama kepala sekolahnya. Itu masih kotor. Masih kotor itu. そうなんだ。 Berkat kabar Takagi yang pulang ke Jepang, hari Nishikata menjadi lebih indah. Daun-daun di jalanan menjadi lebih hijau. Senyum para muridnya pun terlihat lebih manis. Namun sayang, Pak Kepala Sekolah yang bernama Tanabe ini memberitahu kalau ada seorang guru magang yang akan mengajar kelas seni di sekolahnya selama 3 bulan. Terus hubungannya sama Nishikata apa? Nggak ada. Nishikata pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan kepala sekolah di logo tersebut. Namun Pak Tanabe menambahkan bahwa dirinya hanya ingin Nishikata yang mengajari guru ini secara pribadi dan minim privasi. Walaupun Nishikata menolak, Pak Tanabe nggak peduli. Pokoknya dia cuma mau Nishikata yang menangani semua ini. Kesal dengan keputusan Pak Tanabe yang sepihak, Nishikata berniat untuk kempel sekolah. Ya, hitung-hitung buat stress rilis. Namun... Dan iya, wanita ini bernama Takagi. Ialah yang tempo hari menelpon Nishikata. Namun Nishikata menyangkal. Katanya mau pergi ke tempat impiannya. Kok malah ke sekolah ini? Hehehe, kepo. Takagi bilang bahwa kini ia akan mengajar di sekolah ini. Tapi nggak lama, karena Takagi hanya akan jadi guru magang sementara. Nishikata pun dak-dikduk karena tahu bahwa guru magang yang Pak Tanabe maksud adalah Takagi. Melihat reaksi Nishikata, Takagi pun mendekat. Langkah demi langkahnya jelas membuat hati Nishikata, saya, Daud, dan kalian semua menjadi bergetar tak karuan. Kira-kira mau diapain ya? よろしくお願いします。違うよ。ほうき、ほうき、はい。ほうほな、行くよ。き。行けばわかるさ。いやいや、ちょっと。ねえ、てか、廊下。 Sepulangnya dari sekolah, Takagi mengajak Nishikata untuk mengunjungi sebuah tempat yang dahulu sering mereka datangi bersama. Di sana Takagi pun bilang bahwa waktu 10 tahun tidak merubah banyak tempat ini. Apalagi Nishikata. Selain itu, apakah Nishikata masih suka anime? Tanya Takagi.
Nishikata pun hanya bisa tersipu malu karena ketahuan masih jadi wibu. Dengan mengeluarkan sepasang headset, Takagi menawarkan Nishikata untuk mendengarkan lagu yang sangat mereka sukai dulu. Malamnya, Nishikata diundang makan-makan temannya, Nakai, yang akan menikah beberapa hari ke depan. Takagi juga ikut karena dahulu ia juga satu kelas saat SMP. Obrolan yang terjadi selama acara itu layaknya reuni SMP pada umumnya. Dan sesuai acara tersebut, Nakai tak lupa mengingatkan Nishikata untuk datang di pernikahannya besok. Tak disangka arah pulang Takagi sama dengan Nishikata. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang bersama. Di sepanjang jalan, Takagi bertanya, apakah Nishikata pernah jatuh cinta? Gugup dengan pertanyaan itu, Nishikata hanya bisa menjawabnya dengan terbata-bata, bahwa dirinya pernah jatuh cinta. Takagi menghentikan langkahnya dan bilang bahwa mereka akan berpisah di persimpangan ini. Namun sebelum itu, ia ingin Nishikata memejamkan mata untuk beberapa saat. Nishikata, え ドキドキした？また明日。 Keesokan paginya, Takagi mulai menjalani hari pertamanya sebagai guru magang di sekolah ini. Nishikata pun mendampinginya sesuai kemauan Pak Tanabe. Takagi dengan cepat menyita hati para muridnya. Tak hanya dari skillnya dalam mengajar kelas seni, namun senyum Takagi mampu membuat setiap murid yang ada menjadi lebih semangat untuk belajar di sana. Saat pulang bersama Takagi, Nishikata mampir ke sebuah rumah. Ia memberikan beberapa bahan pelajaran kepada seorang murid bernama Machida. Ia adalah anak muridnya di sekolah. Namun karena satu alasan, Machida tak mau lagi masuk sekolah. Nishikata bercerita kepada Takagi bahwa anak itu memiliki ketakutan sosial dan kurang mampu untuk bergaul di luar. Namun sebagai guru, kita tidak mungkin membiarkan anak murid kita terlantar dan sampai ketinggalan pelajaran. Hal ini juga Nishikata lakukan dengan cuma-cuma dan hanya berlandaskan hati nurani sebagai manusia. Takjub dengan perkataan Nishikata, Takagi pun kembali mengajaknya untuk mengunjungi sebuah tempat yang juga sering mereka datangi dahulu. Di kuil itu, Takagi bercerita bahwa hari-harinya di Prancis tak sebahagia di sini. Banyak hal yang selalu ia rindukan, termasuk ke tempat-tempat yang pernah ia datangi bersama Nishikata. Ia pun senang akhirnya kini bisa merasakannya lagi. Namun di tengah obrolan, Nishikata sempat melamun saat melihat kecantikan cinta pertamanya itu. Ia bahkan membayangkan jika dirinya dan Takagi menua bersama. Ya, mungkin terasa luar biasa. Namun di tengah lamunan itu, Takagi menegur. Ayo mikir jorok ya. じゃあ私もこの街でのキスは我慢しよっかな。彼氏がね。 あ、また何か勘違い。 Hari pernikahan Nakai pun tiba. Terlihat Nishikata diundang ke acara itu bersama semua temannya, termasuk Takagi. Sesaat setelah acara pelemparan bunga yang didapatkan Takagi, Nishikata kembali melamun. Kali ini, ia membayangkan jika suatu saat nanti bisa menikahi Takagi. Sepertinya, hidupnya akan terasa luar biasa. Sontak, lamunan tersebut disadarkan oleh temannya yang sudah merasa kalau Nishikata mulai mikir jorok lagi. Ayo, nyekel man. Ngawur. Saat menghampiri Nakai untuk memberikan makanan, temannya itu bertanya, apakah Nishikata tidak bosan sendiri terus? Padahal sudah jelas, selama ini Takagi selalu saja mengusilinya. Kurang tanda apa lagi yang menunjukkan bahwa Takagi menyukai Nishikata. Jelas Nakai. Namun Nishikata tak mau kegeeran dan menyebut hal tersebut bukannya lumrah di hubungan pertemanan. Baka! はい。ありがとう。
Kejadian tersebut jelas membuat Nishikata dan Takagi basah kuyup. Namun mereka malah saling menertawakan satu sama lain. Betapa bodohnya Nishikata yang tanpa pikir panjang melompat hanya demi menyelamatkan bunga pengantin Takagi. Selama perjalanan itu, mata mereka saling mencuri pandang satu sama lain. Hingga sampai Takagi bertanya kepada Nishikata, apakah dirinya memiliki pacar sekarang? Dan jelas tidak. Bagi Nishikata, memiliki pacar adalah hal mustahil. Mana ada orang yang mau dengan pria culun sepertinya, ucap Nishikata. Ia pun balas bertanya, bagaimana dengan Takagi? Apakah dia telah memiliki pacar? Dengan sedikit jahil, Takagi meminta Nishikata untuk menebaknya. Jika hanya dilihat dari fisik bagi Nishikata, ya Takagi adalah sosok perempuan yang sempurna. Pasti banyak laki-laki di luar sana yang menyukai Takagi. Namun, tidak. Takagi tidak punya pacar satupun. Selama 10 tahun terakhir ini, Takagi selalu sendiri. Oleh karena itu, dengan agak malu-malu, Nishikata pun meminta izin untuk mengajak cinta pertamanya ini melihat festival kembang api. Mungkin tidak mewah dan mungkin cukup sederhana. Namun bagi Nishikata, sudah dari lama dirinya ingin melihat kembang api bersama Takagi. Dan ajakan itu pun diterima. Dan mereka berdua pulang dengan hati masing-masing yang gembira. Suatu siang, Takagi tak sengaja bertemu dengan Machida di dermaga. Ia pun menghampiri bocah itu yang sedang melukis pemandangan yang ada. Seperti kata Nishikata, Machida adalah seorang bocah yang pendiam. Namun saat terucap nama Nishikata, Machida mulai mau berbicara. Machida bilang bahwa Pak Nishikata adalah sosok guru yang baik. Ia sangat pengertian dan tak pernah menyerah dengan muridnya. Lalu Takagi bertanya, apakah Machida memiliki hal yang disukai? Machida bilang, Pak Nishikata selalu berkata bahwa sekolah bukanlah satu-satunya jalan untuk menjadi hebat. Dan jika Machida lebih suka melukis, akan lebih baik jika Machida menekuninya. Itulah alasan mengapa Machida menyukai seni dan melukis hingga saat ini. Namun tanpa sadar, obrolan mereka berdua dilihat oleh seorang gadis. Saat di sekolah, gadis yang bernama Ozeki mengajak Nishikata untuk bicara. Ia mengungkapkan bahwa dirinya lah yang telah membuat Machida berhenti sekolah. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat mengutarakan perasaannya kepada Machida. Namun setelah itu, Machida tak pernah nampak lagi di sekolah. Bahkan jika Ozeki mencarinya di rumah, Machida tak pernah mau untuk menemuinya. Sejak saat itulah, Ozeki selalu mengutuk dirinya dan merasa bersalah kepada Machida. Nishikata yang mendengar itu hanya bisa memberi nasihat. Bahwa setiap hal di dunia tidak bisa diputuskan begitu saja. Mungkin ada alasan lain bagi Machida untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan jika Ozeki masih merasa bersalah, bukankah lebih baik dirinya bertanya langsung kepada Machida dan mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya dengan lebih baik. Di sisi lain, Takagi mengajak Machida ke sebuah kuil. Tempat itu terletak di ujung puncak bukit dekat sekolah mereka. Di sana Takagi bertanya, apakah Machida pernah kemari sebelumnya? Dengan malu-malu ia menjawab, jika dirinya pernah datang ke tempat ini. Namun bisa dibilang, waktu itu dirinya terpaksa. Seraya melukis pemandangan, Machida mulai bercerita tentang alasannya berhenti sekolah. Bukan masalah ekonomi, melainkan ia terlalu takut untuk bertemu dengan Ozeki. Gadis itu pernah menyatakan cinta kepadanya. Dan bagi Machida, merasa dicintai adalah sebuah beban. Tapi bukannya saat dirimu dicintai, itu adalah momen terbaik di hidupmu? Tanya Takagi. Jika Machida terlalu takut untuk menghadapi sebuah rasa, sepertinya lari bukanlah jawaban. Mendengar itu, Machida berterima kasih kepada Bu Takagi. Dan ia berjanji kalau dia akan kembali bersekolah dan mengutarakan apa yang ia rasa kepada Ozeki. Tapi sebenarnya, Machida tidak benar-benar menganggap pernyataan cinta dari Ozeki sebuah beban. Machida aslinya juga memiliki rasa yang sama kepada Ozeki. Dan hari itu, Machida akhirnya kembali bersekolah dan meminta izin Ozeki untuk mengikuti eskul paduan suara bersamanya. Ia juga nampak mulai kembali mengikuti pelajaran di kelas.
Saat istirahat, Machida mengajak Ozeki untuk berbicara empat mata. Awalnya, Machida ragu untuk mengutarakan apa yang ia rasakan. Namun Ozeki segera memulainya dengan sebuah permintaan maaf. Dia minta maaf gara-gara pernyataan cintanya dulu, Machida menjadi terbebani dan enggan untuk sekolah lagi. Namun pernyataan itu segera ditampik. Machida sama sekali tak keberatan dengan pernyataan Ozeki. Hanya saja, ia tidak tahu bagaimana caranya menanggapi sebuah rasa cinta. Machida juga meminta maaf jika selama ini sudah menjadi pecundang yang kabur dari kenyataan. Kenyataan bahwa di luar sana ada yang bisa mencintainya, yaitu Ozeki. Dan oleh karena itu, kini Machida beranikan diri untuk menjawab pertanyaan Ozeki bahwa dirinya juga mencintainya. 何どういうことどういうことねなんでもないって。えね Melihat Machida dan Ozeki bagaikan dua bangau yang bersatu, Nishikata jadi kepikiran. Ia pun segera bertanya kepada Pak Tanabe, apakah jika kita memiliki sebuah perasaan kepada seseorang, kita harus mengungkapkannya? Pak Tanabe menjawab bahwa itu harus. Kita tidak boleh menyimpan perasaan itu dan menyesalinya kemudian. Terkadang kita akan melewatkan kesempatan besar hanya karena terlalu takut dengan risikonya. Padahal jika kita telah mencoba, setidaknya kita tahu apa hasil yang akan kita dapatkan dan bisa berbenah dari hal tersebut. Menyatakan perasaan cinta tidaklah semengerikan apa yang dipikirkan Nishikata. Jadi ungkapkanlah perasaanmu dengan setulus hati, agar dirimu tak lagi memiliki penyesalan di kemudian hari. Malam harinya, Nishikata menunggu Takagi di gerbang festival kembang api. Hatinya serasa bergemuruh bahwa ini adalah kencan pertama seumur hidupnya. Namun beberapa saat setelah itu, Nishikata hanya bisa tertegun saat Takagi datang dengan kimono manisnya dan tersenyum ke arah Nishikata. じゃあ行こう。すいません。レモンとイチゴ。はい。 Di dalam sana, Nishikata dan Takagi bersenang-senang layaknya dua pasang kekasih yang amat serasi. Hingga sampai pertunjukan kembang api dimulai, Nishikata terucap sebuah kalimat, bahwa langit malam ini begitu indah. Namun ada hal yang lebih indah dibandingkan langit malam ini. Seraya menatap wajah Takagi, Nishikata berterima kasih, karena dahulu Takagi selalu menjahilinya. Hal itu menjadikan Nishikata yang pendiam dan sering murung menjadi lebih hidup. Tanpa adanya keusilan Takagi, mungkin saja hingga saat ini Nishikata akan tetap menutup diri. Dan selain itu, lusa adalah hari terakhir Takagi di sekolah. Jadi Nishikata hanya bisa berpesan, kemanapun Takagi melanjutkan langkahnya, ia harap Takagi akan selalu bahagia. Dan perkataan itu disambut senyum manis Takagi yang seakan penuh syarat dan makna kepada Nishikata. Eh, これで私の授業はすべて終了となります。絵を描くこと、少しでも好きになってもらえたら嬉しいです。 Takagi mulai berpamitan kepada seluruh muridnya. Tak lupa kepada Pak Tanabe. Naka yang melihat itu pun memarahi Nishikata. Ini adalah hari terakhir Takagi ada di sekolah. Dan jika Nishikata tidak bergerak cepat, maka ia hanya akan dapat penyesalan nantinya. Saat akan pergi, Machida memanggil ibu Takagi untuk berbicara sebentar. Machida bercerita bahwa hidupnya kini lebih baik setelah mengungkapkan perasaannya kepada Ozeki. Dan jika melihat kedekatan Pak Nishikata dan Bu Takagi, bukankah mereka berdua seharusnya menjadi pasangan kekasih? Takagi pun mulai mengakuinya. Ia telah lama memendam rasa kepada Nishikata. 10 tahun. Iya, 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk seseorang benar-benar menyimpan perasaannya. Bahkan selama SMP dahulu, Takagi sudah berulang kali menyatakan perasaannya ke Nishikata. Namun pria polos itu benar-benar tak paham dengan yang Takagi lakukan. Machida menjawab, mungkin saja cara Bu Takagi terlalu halus, sehingga Pak Nishikata tidak paham dengan apa yang ia maksud. Dan bukannya saat dirimu dicintai, itu adalah momen terbaik di hidupmu. Dan Bu Takagi hanya butuh menunjukkan cintanya dengan jelas. Hingga bisa
dirasakan oleh hati Pak Nishikata. Perkataan Machida langsung mengubah pandangan Takagi dalam memaknai sebuah cinta. Ia pun segera mencari Nishikata di ruang kelasnya. Di sana, Takagi mulai mendekat. Kilas balik masa SMP mereka pun terputar. Bahwa 10 tahun yang lalu, mereka berdua juga berada di tempat ini. Berdua memandangi langit biru bersama. Dengan penuh canda tawa dan bahagia, seakan dunia Takagi berhenti di Nishikata. Senyuman pria polos itu ternyata sangat berharga untuk hidupnya. Nishikata pun menyela momen tersebut dengan bertanya, apakah Takagi ingin membicarakan sesuatu? Jika tidak, mungkin Nishikata lah yang akan mengutarakan sebuah hal. Mereka kemudian masuk dan berbicara empat mata. Tanpa basa-basi, Nishikata pun segera bilang bahwa selama ini kehadiran Takagi di hidupnya telah mengisi relung kosong yang ada di hatinya. Mungkin memang kejahilan Takagi terkadang mengganggu dan membuatnya risih. Namun tanpa sadar, Nishikata mulai merasa nyaman dengan hal-hal itu. Bahkan semenjak kepergian Takagi, Nishikata telah melakukan berbagai hal untuk kembali mengisi relung tersebut. Tapi tetap saja, mau seberapa keras dirinya mencoba, satu-satunya hal yang bisa mengisinya hanyalah Takagi. Bahkan Nishikata sempat tak punya tujuan hidup. Karena bagi Nishikata, Takagi sudah menjadi tujuan hidupnya. Dan oleh sebab itu, dengan penuh pertimbangan dan berani menanggung resiko yang ada, Nishikata mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Takagi sejak 10 tahun yang lalu. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Takagi hanya mengulurkan tangannya. Nishikata pun bingung. Namun Takagi mulai menjelaskan bahwa cinta itu memang rumit. Tapi ternyata kerumitan itu hanya ada di pikiran kita. Kerumitan itu hanya ada saat kita takut untuk mengakuinya, untuk merasakannya, dan untuk mengungkapkannya. Dan karena Nishikata telah mengungkapkan hal itu, maka Takagi pun bilang bahwa dirinya juga telah mencintai Nishikata sejak 10 tahun yang lalu. Nishikata wa sa, karetaとかそういうことはなかったの? Beberapa hari setelahnya, Nishikata buru-buru mengajak Takagi untuk kembali ke sekolah. Mereka pun akhirnya ke ruang paduan suara. Ozeki meminta maaf karena terlambat memberikan ucapan perpisahan kepada Bu Takagi. Dan dia pun berharap lagu yang akan mereka nyanyikan ini bisa menjadi kado yang indah untuk menyertai perjalanan Bu Takagi setelah ini. Seluruh memori Nishikata dan Takagi pun berputar. Lagu yang para muridnya nyanyikan adalah lagu perpisahan sekolah mereka dahulu. Seluruh momen dari perkenalan, kejahilan hingga perpisahan mereka tergambar manis. Seakan tidak percaya, cinta yang mereka jaga selama ini berujung dengan indah. Cinta suci dari kedua insan yang saling melengkapi, yang tak lekang oleh waktu dan juga jarak. Yang akhirnya sampai ke sebuah titik yang bernama pernikahan. Janji suci yang dahulu hanya bisa mereka ucapkan di hati, akhirnya terukir dalam ikatan yang pasti. Kepastian bahwa mereka berdua benar-benar saling mencintai. Beberapa tahun pun berlalu. Kini pernikahan Nishikata dan Takagi telah dikaruniai seorang anak manis. Diketahui juga Nishikata berhenti menjadi guru dan membantu bisnis ayah Takagi. Namun tidak lupa, mereka berdua akan tetap menjadi insan yang sama, yang tidak pernah melupakan tempat di mana hati mereka berdua bertemu dan bersatu selamanya. Hiroi ne. Ada aja, cinta katanya sih gitu ya.
Ada orang yang bilang jika cinta kita terpaut oleh jarak bahkan waktu, cintanya akan pudar. Ya kalau berkaca dari percintaan anak generasi Daud dan Sugeng ya memang benar adanya sih, ya jauh waktu ya seperti itulah. Tapi enggak juga sih, zaman saya juga bukan hal yang gampang soal jarak dan waktu. Karena ya saya ngerti sih, terkadang jarak menjadi sebuah alasan mengapa cinta itu bisa berakhir. Terkadang juga lamanya tahun yang dihabiskan untuk mencintai tak selalu berujung dan berakhir baik untuk mereka. Bagi banyak orang, cinta masih menjadi sebuah misteri. Kapan ia datang dan kapan dia akan pergi. Cinta itu memang berat. Cinta juga sangat melelahkan. Tapi dari pengalaman dan cerita orang-orang yang saya tahu, tidak ada kata cinta tanpa sebuah pengorbanan, ketulusan, dan kepercayaan. Tapi kalau kalian menjadi Nishikata dan Takagi, kira-kira akan menunggu cinta kalian atau enggak? Mau seberapa lama pun itu. Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau saya pernah dalam posisi seperti itu dan rasanya ada yang lebih baik untuk masing-masing dari kami di situ ya. Sudahlah. Orang yang tepat di waktu yang salah itu bisa. Cuma ya itu sudah lama sekali, sudahlah itu cerita-cerita zaman-zaman masih memakai celana pensil. Ya udahlah. Saya Gogo dan beserta tim Booster Sampai Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah lupa lagi. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini itu sudah membantu Sebatin sampai hari ini. Sumpah, tanpa kalian Sebatin gak ada sampai hari ini. Mulai dari cara kalian komentar yang aneh-aneh, bercanda di live chat dan ya semuanya lah di situ yang akhirnya kayaknya bikin film ini bagus deh, kayaknya ini bagus deh, kayaknya udahlah capek liburan aja, filmnya seadanya. Nah, ada yang kayak gitu, ada ya namanya juga orang pak, kalian kan capek ya. Ya pokoknya sekali lagi terima kasih, pokoknya tanpa kalian Sebatin gak bakal sampai hari ini. Karena ya Sebatin cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja yang isinya mas-mas cerita bla 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 jret, terus di belakang curhat soal kebijakan pemerintah yang yakin pelatihnya yang itu. Ya udahlah. Saya cuma bisa mendukung kalau ya udah sekarang saya memilih harus ada hasil. Hasilnya jelek keluar. Fair, oke? Nah, itu aja. Gitu aja kalau dari saya. Udahlah. Pokoknya seperti itu. Dan sebelum saya menutup video ini, saya pengen bilang kalau kalian lagi banyak salah ngomong. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang, nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Tenang, ya toh. Selesaikan dengan kepala dingin. Tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan Sebatin aja dulu.